Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoga di Pambudi Channel. Kali ini saya ada kerjaan ya, ini ada Supra X125. Gejalanya adalah ngebul ya, ngebul tipis. Untuk sekernya ini yang lama atau pistonnya ya, ini piston lama. Di sini gejalanya adalah ngebul tipis dan setiap kali ganti oli, olinya sudah berkurang lebih dari separuh ya. Ini kondisi blok awal sebelum di oversize ya. Ini masih oversize 0 atau masih standar. Ya, terlihat di sini kalau baret-baret halus wajar masih ada ya, tapi masih cukup bagus sebenarnya. Tapi ini sudah gentong ya, atau bahasa apa ya, gentong itu wilayah bagian dalamnya itu lebih besar. Jadi oli sudah bisa menerobos ke ruang pembakaran ya. Nah, ini adalah piston yang baru. Ini yang lama ya sudah saya bersihkan sedikit, tapi ya masih agak kotor ya. Memang tidak saya bersihkan total, cuman mau lihat angkanya aja. Ini piston bawaan lahir ya, atau bawaan Honda Supra X125. Di sini memakai merek VIM juga ya teman-teman. Nah, untuk piston pengganti saya juga menggunakan VIM. Ini oversize 50. Untuk pergantian piston saya tidak menggunakan HGB karena di dinding piston HGB biasanya terdapat lapisan teflon. Nah, kalau di piston VIM ini kan polosan ya, jadi tidak usah dikelupas atau diamplas dulu. Nah, ini adalah headnya sudah saya bongkar, sudah saya lepasin semua ya, noken temlar atau RRA nya sudah lepas semua. Ini mau saya betulkan untuk posisi busi ya. Ini enggak tahu dari awal bongkar itu posisi businya nggak bisa masuk dengan sempurna atau nggak bisa mentok ya teman-teman. Jadi kalau mau dimentokkan itu seret. Nah, ini adalah posisi piston yang belum di oversize ya, bloknya belum di oversize, jadi tidak bisa masuk. Nah, ini untuk piston bawaan sebenarnya masih cukup seret juga ya, enggak begitu oblak, tapi untuk oli sudah mengkhawatirkan ya, pada saat tri itu sudah sangat sedikit sisanya. Sebenarnya saya tawari untuk tidak ganti piston, hanya ganti pearseker dan klep, seal klep, tapi pemiliknya nggak mau, sekalian bongkar total aja ya. Saya ikut apa kata yang punya aja. Ini posisi head ya sudah lumayan agak bersih, dan untuk derat busi sudah saya betulkan ini supaya busi bisa masuk mentok ya. Jadi bisa pada posisi yang sesungguhnya atau sebenarnya. Nah, pada saat awal tuh busi nggak bisa mentok ya. Jadi posisi segini itu sudah seret, mau diengkol juga nggak enak. Nah, akhirnya saya betulkan supaya businya bisa mentok, masuk mentok, untuk menghindari kebocoran kompresi ya, supaya ringnya itu bisa rapat masuk dengan sempurna. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini untuk klep buang ini bocor ya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan klepnya. Saya beri oli sedikit untuk proses penyekuran. Nah, di sini saya sekur manual ya, karena ini masih bukan klep baru, jadi saya skor manual aja. Ya, mungkin sebentar, kalau sudah rapat tinggal dihaluskan. Ini pakai selang aja ya teman-teman, tidak usah pakai bor, kecuali kalau klep sama seteng baru itu agak lama. Nah, ini sudah gerak bebas seperti ini, sudah dikasih oli. Kita berikan bubuk sekir ya, bubuk sekur yang kasar dulu, karena ini lumayan agak kenceng. Ya, lanjut kita sekur teman-teman. Setelah agak sudah halus, kita ganti dengan bubuk sekur yang halus juga untuk proses finishing ya, biar halus dan lebih rapat kondisi klepnya ya, supaya enggak terjadi kebocoran kompresi.
Lanjut kita skur teman-teman sampai halus, sampai rapat ya. Untuk seal klep saya ini tidak ikut belanja ya. Yang punya motor yang belanja ganti dengan yang ori, kita pasang ya. Nah, ini untuk yang klep buang sudah masuk, klep in juga ganti baru. Ini untuk posisi klepnya sudah halus ya, beda dengan yang tadi, sudah agak mengkilat. Lanjut kita pasang klep dan pernya teman-teman. Nah, ini kita coba, saya beri bensin ya dari atas. Nah, ini kita beri bensin dari atas, posisi per belum terpasang dan bensin tidak rembes ya. Nah, itu ada bensinnya di sini, tidak rembes, aman. Apalagi kalau sudah kita kasih per pasti nggak akan bocor lagi. Oke. Yuk lanjut kita pasang pernya teman-teman ya. Pastikan ada dudukan atau ring bir klep sudah terpasang. Kita pasang penguncinya. Ini untuk posisi penguncinya sudah terpasang ya teman-teman. Saat teman-teman mau masang noken as, diperhatikan di sini ada besi tonjolan untuk dekompresi. Jadi nanti pada waktu masang noken as diperhatikan atau disesuaikan dengan tonjolan noken asnya ya. Nah, untuk memasangkan noken as hati-hati jangan sampai besi yang tadi ketabrak tonjolan noken as jadi malah patah ya nanti atau bengkok. Oke, jangan dipaksa pada waktu masukkan dan diputar-putar aja. Nanti kalau sudah masuk pasti enak muternya ya. Jangan lupa juga untuk bearing noken as dikasih oli juga, antisipasi seperti temlar ini juga dikasih oli pelumas untuk antisipasi pada waktu pertama mesin menyala oli belum naik, pelumasan sudah ada. Kita pasang rocker armnya atau temlar. Pastikan selalu diberikan oli atau pelumasan dulu pada saat pasang. Ini adalah oli yang bersih ya atau oli baru. Sudah terpasang semua. Ini untuk pengunci as temlar disesuaikan pasangnya seperti ini ya teman-teman. Oke, sudah terpasang. Coba dulu disesuaikan gap gap atau celah klepnya ya. Tapi nanti juga pada waktu di atas dilihat lagi atau dicek lagi. Ini adalah blok, penampakannya blok yang sudah di welter ya, jadi sudah halus, tidak ada bekas gesekan, siap dipasang.
Lanjut kita pasang per piston atau ring pistonnya ya. Di sini saya biasa pasang dari bawah. Ini adalah ring oli, ring kompresi 2 dan ring kompresi 1. Kita pasang saja, terserah teman-teman masangnya enak dari bawah atau dari atas, yang penting terpasang sesuai dengan urutannya. Untuk ring kompresi 2 biasanya lebih gelap, dan untuk ring kompresi 1 biasanya terlihat lebih mengkilat, dan yang ada tulisannya biasanya menghadap ke atas. Pasang piston biasanya yang in itu menghadap ke atas ya teman-teman, atau tanda in, tulisan in itu berada di atas ya. Jangan lupa selalu dikasih pelumas terlebih dahulu. Untuk packing ini baru, pastikan permukaan yang akan dipasang gasket atau packing itu bersih dari oli, jadi tidak perlu menggunakan lem ya. Kalau teman-teman mau menggunakan lem juga boleh, sifatnya opsional ya, untuk membantu saja. Tapi kalau yakin nggak usah lem nggak apa-apa, asalkan gasket atau packingnya baru. Pastikan juga untuk celah ring piston tidak bertemu ya, jadi saling berjauhan. Kalau misalkan ring kompresi 1 menghadap ke atas, ring kompresi 2 bisa menghadap berlainan atau berlawanan, jadi tidak semua menghadap ke satu sisi untuk ring pistonnya ya. Lanjut kita pasang bloknya. Perlahan-lahan aja, pelan-pelan kita masukkan ringnya, pelan-pelan aja, jangan dipaksa ya teman-teman. Kalau memang nggak masuk dikeluarkan lagi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Yang penting jangan sampai ringnya ini terjepit atau sampai patah ya, nanti malah kerja 2 kali atau beli ring piston baru, tekor nanti bandar. Lanjut pasang gasket
head ya. Di sini saya masih tidak menggunakan lem. Jangan lupa dipasang bushing block ya. Setelah headnya terpasang, jangan lupa ini ring yang kuningan ada di pojok kanan bawah ya teman-teman, yang lainnya bukan kuningan ringnya. Lanjut kencangkan baut head atau baut blok 4 ini dengan cara menyilang perlahan-lahan, jangan langsung dikencangkan agar kekencangannya merata. Lanjut pasang baut samping dan kencangkan juga. Saatnya pasang rantai atau gear kamrat atau gear rantai genteng atau kamratnya. Kita topkan dulu ya. Perhatikan tanda T, luruskan dengan garis. Setelah itu baru pasang gear noken dan rantai kamrat ya. Di sini harus pas topnya, titik topnya yang di magnet sudah pas, dan pastikan titik top gear noken as lurus dengan garis yang ada di head ya. Itu ada coakan sedikit dan titik yang ada di gear harus lurus. Setelah itu pasang kedua baut noken as, dan kalau sudah terpasang kita tes puter ya, diputer, dites ada mentok atau tidak. Kalau sudah diputer berapa kali tidak ada mentok, bisa dipastikan pemasangan topnya sudah aman. Pemasangan top aman, sudah benar, titiknya sudah pas di magnet maupun di gear kamrat. Setelah dipastikan aman, lanjut pasang tutup gear noken as ya. Itu ada baut panjang, pasangnya dari sebelah kanan, nanti tembus. Nah, setelah itu pasang tutup kamratnya. Pastikan sudah terpasang gasket atau packingnya.
boleh dibantu dengan lem ya teman-teman. Setelah terpasang jangan lupa dicek celah klepnya ya, tentu saja dalam posisi top. Setelah dipastikan celahnya sudah pas, jangan lupa dipasang tutup setelan klepnya. Lanjut pasang knalpot, busi, dan intake manifold ya. Setelah itu bisa dicek kembali atau dicek ulang, termasuk stud tensionernya atau stud kamrat ya. Setelah terpasang semua knalpot, intake manifold, busi, dan lain-lain, coba diengkol tanpa kunci kontak on. Nah, setelah yakin baru hidupkan mesinnya. Seperti ini, mesin sudah hidup dan siap digunakan. Ini keesokan paginya motor sudah siap digunakan. Coba saya tes lagi dan kondisi mesin sudah nyala dengan bagus, sudah siap digunakan untuk menjelajah perjalanan ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.